wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Umu Sufa, mahasiswi PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2023 dari LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya mengajar di MI Bani Karim, Kampung Pegadungan, Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Tenara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, akan melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 4, materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Bab 1, Ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah dengan menggunakan model Discovery Learning. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum masuk kelas ya Ibu. Apa? Ibu tanya dulu ya yang kejawab, nanti masuk duluan. Selau. Pelajaran kemarin itu judulnya apa sih? Siapa yang masih ingat? Pelajaran kemarin? Ya, maju. Masuk. Dakwahnya secara apa Nabi Muhammad? Ya, terus apa lagi? Hah? Ya. Sedakwah secara sembunyi ya Nabi Muhammad itu berapa lama? Tahun. Ya. 7. Orang yang pertama masuk Islam pada masa dakwah Nabi Muhammad siapa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Ya, betul. Terus siapa lagi? Terus? Ya. Ya. Siapa? Ya. Siapa yang tahu nih? Abi Thalib itu siapanya Nabi? Hah? Bukan. Hah? Abi Thalib. Hah? Orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad itu siapa? Ya, betul. Siapa Abu Lahab itu? Siapanya Nabi? Ya, betul, pamannya Nabi. Kalau Abu Bakar itu siapanya Nabi? Ya. Dakwah pertama, dakwah Nabi Muhammad yang pertama itu apa? Bicara ya di rumahnya akan diangkat. Siapanya Aisyah binti Khawarij itu siapanya Nabi? Itulah. Istrinya. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita dapat berkumpul lagi ya di sini dalam belajar pelajaran SKI. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu
tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang. Alhamdulillah, masih ingat ya. Dilanjutkan pada hari ini yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh kelompok kedua. Siap kelompok kedua? Siap. Terlebih dahulu kita melihat tampilan berikut. Kalian silakan ya memperhatikan gambar berikut. Yang pertama, ketabahan atas ancaman pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Yang keempatnya, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Adapun isi pemboikotan itu ada 5 ya. Supaya kita lebih semangat belajar ya, kita menyanyikan SBU dulu. Berdiri semuanya bersama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebiraan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebiraan tobat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih anak-anak. Baiklah, kita lanjutkan kembali ke materi kepada kelompok 2 untuk mempersiapkan pemaparannya, menjelaskan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman, pada hari ini kami kelompok 2 mau menjelaskan tentang ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi yang menentang keras ajaran Islam bernama Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya selalu menentang, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab pernah meletakkan kotoran di atas punggung beliau saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Abu Lahab sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kesakitan kakinya apabila ajaran tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Marilah teman-teman kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang
dan fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. 2. Ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Para penguasa Mekah tidak rela melihat pengikut Nabi Muhammad SAW bertabah. Para penguasa Mekah bertemu di Daur Nadwa. Mereka menyusun strategi untuk berbuat jahat, menyebarkan kebohongan dan fitnah tentang Nabi Muhammad SAW. Kejahatan itu dilakukan agar pengikut Nabi Muhammad SAW berkurang. Orang-orang mulai menjauhi Nabi Muhammad SAW. 3. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy meletakkan kotoran binatang yang busuk-busuknya. Kotoran itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholat. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Nabi Muhammad SAW melanjutkan sholatnya. Kaum kafir Quraisy bersepakat untuk memukul Nabi Muhammad SAW di suatu tempat dengan pukulan yang keras agar Nabi Muhammad SAW sakit dan tubuhnya menjadi lemah. Fatimah kebetulan lewat dan mendengar dan melaporkan hal itu ke ayahnya, dan dengan menangis Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hai anak perempuan, diamlah, jangan menangis." 4. Ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hasyim. Bani Hasyim adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan pengasihan kepada Bani Hasyim dan umat Islam karena Bani Hasyim selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Isi pemboikotan kaum Quraisy terhadap Bani Hasyim: tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dilarang menegakkan perdamaian dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Sebaliknya Muhammad menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Makkah dan dijadikan tempat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Makkah. Teman-teman, dari kesimpulan yang dapat kita ambil dari keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam dipetik dari cara dan sikap beliau dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan memberi contoh yang baik, uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Ketabahan adalah kunci keberhasilan dalam hal apapun. Harus bersikap tabah seperti hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertanya? Saya. Kaum kafir Quraisy selalu memberikan tekanan dan hambatan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak senang dengan dakwah Nabi. Apa yang menyebabkan mereka tidak senang dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW? Jawab. Atas pertanyaannya saya akan jawab. Karena kaum kafir Quraisy sangat fanatik terhadap ajaran nenek moyangnya yang sudah mereka anut selama ratusan tahun, meskipun Tuhan yang mereka sembah dapat dilemahkan
silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya mau menambahkan. Karena kamu kafir Quraisy berkembang apabila mereka dimaafkan Muhammad, maka mereka akan kehilangan kekuasaan. Karena kesombongan dan keangkuhan tidak mau menerima maaf derajat. Ada yang mau bertanya? Saya, Nabi Muhammad SAW selalu sabar apabila mendapat rintangan ketika berdakwah. Sebutkan contoh apa saja kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Baik, saya akan menjawabnya. Ketika Nabi Muhammad sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung Nabi. Demikian istrinya Abu Lahab meletakkan duri-duri di sampingnya. Jalan kaki dari Nabi Muhammad SAW dilakukan agar Nabi Muhammad melewati jalan tersebut juga membaca salam ke masjid. Nabi Muhammad dengan sabar melayani Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dipetik dari cara dan sikap beliau dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan memberi contoh yang baik, uswah hasanah. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Ketabahan adalah kunci kebersihan dalam hal apapun, harus bersikap tabah seperti hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi kepada teman kita kelompok 2 yang sudah berani menampilkan, menjelaskan tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tepuk tangan. Jadi pertemuan hari ini ya, kita dapat ambil hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini, yaitu tetap tegar meskipun banyak cobaan yang dalam kehidupan kita. Berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang terjadi pada hidup kita adalah terbaik menurut Allah bagi kita, dan menjadikan teguh keimanan kita kepada Allah. Semakin yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswah terbaik yang harus kita ikuti ajarannya. Mungkin itu saja ya pemaparan hari ini, penjelasannya tentang ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Untuk mengisi LKPD hari ini ya, untuk mengetahui seberapa mana kalian menerima penjelasan dari teman-teman tadi pelajaran hari ini, isi LKPD ya, diisi soalnya. Isi ya, yang benar, yang teliti isinya. Baca pertanyaannya, isi yang sesuai. Yang teliti dibaca, dipahami, iya. Bisa jawabnya?
Sudah selesai